Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harian Official. Mbak-mbak, gimana kabarnya nih hari? Semoga mbak-mbak semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusannya dan semoga lancar selalu segala usahanya, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas masalah pemilu. Tapi sekali lagi saya pengen tanya kepada kalian semuanya, bagaimana untuk lesi tahun ini? Apakah mbak-mbak lesinya banyak atau mbak-mbak cuma mendapatkan lesi sedikit? Mungkin mbak-mbak tahun ini gerah banget sama majikan, udah kerja capek-capek, udah masak ini itu, keluarga dari majikan sampean datang, kemudian bikin kue yang macam-macam, ujung-ujungnya sampean cuma dikasih lesi 50 dolar Hongkong. Yang paling parah 20, dan lebih parahnya lagi ada cuman dikasih 10 dolar kan kawan. Apakah itu ada? Ada majikan cuman memberi 10 dolar, 20 dolar kan kawan. Dan itu sangat menyakitkan hati kita ya. Dan menurut pandangan saya ada 3 hal kenapa kok majikan sampean memberikan sampean lesi cuma segitu. Pertama, mungkin dia ini miskin. Kedua, bisa jadi dia itu pelit banget. Ketika dia pelit, dia itu cuma memberikan sampean cuma segitu, walaupun sampean kerja rodi di hari raya Konin tahun ini. Yang ketiga, lebih parahnya lagi, sebenarnya bos sampean itu tidak menghargai tenaga sampean dan tidak menganggap sampean ada dan tidak menganggap kehadiran sampean itu berguna. Jadi itu kenapa mereka tuh tidak menghargai sampean, yaitu cuma dikasih 20 dolar, cuma dikasih 10 dolar Hongkong. Tapi tidak apa-apa kawan-kawan, semoga saya doakan tahun depan lagi sampean lesinya lebih banyak lagi ketika sampean ganti majikan baru, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas masalah hasil dari penghitungan suara luar negeri. Dan ini beredar viral banget nih sosial media, khususnya di TikTok ataupun di IG. Dan ini yang membuat rame adalah apakah ini benar apa enggaknya, apakah real atau hoax. Nanti silakan kawan-kawan disimak videonya biar kawan-kawan paham. Oke kan kawan, di Hong Kong itu pencoblosannya tanggal berapa kan kawan? Kalau nggak salah ya tanggal 13 Februari itu pencoblosan di Hong Kong secara serentak. Tetapi kalau sampean tidak bisa mencoblos tanggal 13 itu juga tidak apa-apa kan kawan. Lain kali minggunya sampean minta sama Kak Jerry untuk mencoblos ya. Oke. Nah, video yang beredar bahwa hasil dari perhitungan suara luar negeri, baik itu Taiwan, baik itu di Cina, baik itu di Jepang, Malaysia, Singapura, jawabannya ini bisa jadi hoax, bisa saja ini benar. Bisa dinyatakan hoax jika si pembuat ini adalah mendukung paslon tertentu, bisa dinyatakan real ketika si pembuatnya ini tidak mendukung paslon manapun dan dia netral. Artinya dia bakal menulis, mendata, dan hasil dari surveinya ini benar-benar hasil dari sesuai lapangan. Tapi kalau dia mendukung paslon tertentu, bisa saja dia ini tidak menyelesaikan hasil dari polling di lapangan. Dan ini sekali lagi bisa saja real, tetapi cuman beberapa persen orang yang mau diwawancarai. Karena itu kenapa disebut sebagai exit polling kan kawan. Oke. Kapan sih hasil realnya nanti? Nah, hasil realnya nanti itu adalah tanggal 14 Februari. Bahkan kalau sampai tidak selesai bisa 15 Februari kan kawan. Jadi 14 Februari itu adalah hasil pencoblosan secara serentak, dan nanti juga dihitung secara serentak setelah 2 jam selesai pencoblosan
di TPS tersebut. Jadi kalau TPS tersebut sudah selesai, maka 2 jam kemudian baru dicoblos. Ini mengacu pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 449 Ayat 5. Jadi saya kui adalah nanti 14 Februari 2024. 3 istilah di dalam penghitungan suara. Pertama adalah quick count, kemudian real count, dan kemudian yang ketiga adalah exit polling. Nah, apa sih quick count ini? Quick count ini adalah proses penghitungan suara ini secara cepat. Ini bisa melalui pertanyaan langsung kepada mereka-mereka yang sudah selesai memilih. Dan kemudian yang kedua bisa melalui sistem online nanyakan. Jadi ini disebut sebagai penghitungan suara secara cepat. Sedangkan real count ini atau penghitungan secara real ini, sekali lagi ini penghitungan suara yang disaksikan oleh 3 masing-masing saksi dari perwakilan paslon. Jadi ada paslon 1, ada paslon 2, ada paslon 3 perwakilan. Nantinya ini disuruh meneliti, disuruh melihat, disuruh juga ikut menghitung suara kan kawan. Ini benar apa enggaknya bahwa kertas suara ini mendukung Anda. Jadi ini disebut sebagai real count yang hasilnya benar-benar sudah real kawan-kawan. Nah, sedangkan yang ketiga adalah exit polling. Ini adalah perhitungan suara tapi belum semuanya. Cuman mungkin si pelaku dari survei ini datang ke KJRI Hong Kong untuk menanyain mereka, "Mbak, kamu tadi milih berapa? Mbak, kamu tadi milih berapa?" Jadi tanya seperti itu loh ya. Ketika tanya seperti itu disebut sebagai exit polling kan kawan. Dan exit polling ini bisa menjadi hoax ketika yang nanya ini adalah salah satu dari paslon tertentu. Jadi bisa saja dia menaikkan, bisa saja dia menambahkan suara untuk paslon dukungannya, biar nanti orang-orang yang mau mencoblos paslon yang ia dukung ini tambah semangat ya. Itu yang saya ketahui. Oke, mungkin pertanyaan Kang Aman, di Hong Kong kapan sih pencoblosan Kak secara serentak? Oke, pencoblosan ini sebenarnya secara online atau surat ini kan sudah dari kemarin ya kan kawan. Dan untuk pencoblosan secara langsung ini dimulai tanggal 13 Februari 2024. Ini kalau di Hong Kong ya. Silakan kawan-kawan nanti ketika mau pencoblosan bawa yang namanya paspor, kontrak kerja, kemudian Hong Kong ID untuk memberitahu, untuk didata bahwa Anda ini adalah orang Indonesia dan Anda belum mencoblos tahun ini. Ketika data Anda tidak ada sama sekali, belum pernah mencoblos, maka pihak dari pegawai pencoblosan itu akan memberikan kertas suara untuk sampean coblos. Jadi nanti tanggal 13 Februari 2024 silakan bawa paspor, kontrak kerja, dan Hong Kong ID untuk sampean memberikan 1 suara bagi paslon yang Anda dukung. Ini Hong Kong. Nah, sedangkan kalau 14 Februari di pemilihan di luar negeri ini ada di daerah Beijing, Taipei, Shanghai, dan Cina. Ini 14 Februari. Sedangkan 11 Februari ini hari ya, ini ada di Taiwan, Singapura, Tokyo, Malaysia, dan Bangkok. 11 Februari. Jadi kalau ada yang bilang hasil pollingnya ini secara real, itu dipastikan salah besar. Itu hanyalah sebuah perhitungan suara secara exit polling kan kawan. Nah, 10 Februari Abu Dhabi, Dubai, Kairo, New York, kemudian Australia dan Korea. Sedangkan 5 Februari ini di Hanoi. Dari sini sampean tahu kan bahwa penghitungan suara realnya nanti adalah 14 dan 15. Semoga dengan ini bermanfaat dan sekali lagi nggak usah berantem di grup
permasalahan cuman gara-gara presiden pilihan Anda ini baik, presiden pilihan orang lain itu baik. Karena menurut pandangan saya, baik itu menurut pandangan Anda belum tentu baik menurut pandangan orang lain. Jadi intinya sampean mendukung, dukunglah tanpa menjatuhkan paslon lain, dan tidak usah kowar-kowar nenggene grup. Karena sampean gak siap, pasti sampean bakal dibully, sampean sakit hati, yang akhirnya sampean gak terima, nanti saling bully, saling sindir, yang akhirnya berujung rame. Pemilu yang harusnya damai, tentram, gembira, akhirnya jadi nesu-nesuan, tonggone tukaran, akhirnya loloan, padu-paduan tukaran, bahkan sampai cerai perkorone cuman gara-gara beda pilihan. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentukan pilihan kawan-kawan semuanya tanpa menjatuhkan. Sekali lagi semangat untuk kawan-kawan di luar negeri tanggal 13 Februari 2024.